Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Kupas soal matematika dan lain-lain. Kali ini kita akan membahas tentang TIU lagi ya, tes intelijensi umum, yaitu dengan judul Mudah Memahami Tes Intelijensi Umum untuk Ujian CPNS 2023, soal cerita part 7 atau bahagian 7. Ingin informasi terbaru? Silahkan di-subscribe. Nomor 1. Perhatikan gambar persegi di bawah ini. Ini ada sudutnya 90, ada 8 panjang ya, atau alasnya. Kemudian tingginya di sini tidak ada atau lebarnya tidak ada ya. Dengan menghiraukan satuannya, jadi tidak perlu melihat satuannya ya. Berapa selisih antara luas dan keliling persegi tersebut? A 20, B 22, C 24, D 26, dan E 30. Kita jawab. Tinggi itu tinggi ya, yang ini ya. Ini anggap ini segitiga. Tinggi itu sama dengan sisi miring kurang alas pangkat 2 ya. Sisi miring kuadrat kurang alas pangkat 2 kuadrat. Jadi tinggi sama dengan 10 pangkat 2 dikurang 8 pangkat 2 atau sama dengan akar 100 kurang 64 akar 36 sama dengan 6. Nah, jadi luas persegi panjang itu sama dengan panjang kali lebar. Ini di dalam artinya di sini ini kan panjangnya, ini lebar. Ini panjangnya, ini lebarnya. Berarti sini alas kali tinggi ya, alas kali tinggi. Berarti ini sama dengan, ini keliling dulu ya, oke. Keliling sama dengan 2 kali alas tambah 2 kali tinggi. Jadi luas itu sama dengan 8 kali 6 ya. 8 karena alasnya 8, tingginya 6. Jadi 8 kali 6, panjangnya 8, lebarnya 6 ya. Kemudian hasilnya adalah sama dengan 48 ya. Keliling adalah sama dengan 2 kali alas ya, 1, 2, dan 2 kali tinggi, 2 kali 6. Berarti 16 ditambah 12 sama dengan 28. Maka luas dikurang keliling 48 kurang 28 hasilnya 20. Berarti selisih antara luas dan kelilingnya tanpa memperhitungkan satuannya adalah 20, yaitu bagian A ya. Kemudian nomor yang kedua. Jika satuan ukuran untuk soal tersebut di atas adalah satuannya meter, dan Joko telah mengelilinginya sebanyak 27 kali. Sementara Rudi telah menempuh 644 meter. Berapa meterkah selisih antara jarak yang dilakukan Joko dan Rudi? A. 102 meter, B. 112 meter, C. 122 meter, D. 202 meter, E. 92 meter. Kita jawab. Joko itu 27 kali mengelilinginya. Berarti 27 kali 28 keliling dari segi 4 yang tadi. Itu adalah 756 meter. Sedangkan Rudi telah menempuh 644 meter. Berarti selisihnya adalah 756 dikurang 164 itu sama dengan 112 meter. Ya, jadi ini jawabannya adalah B. Kemudian nomor yang ketiga. Jika bermanfaat, mohon di-share ya. Sebuah sirup dapat dibuat 120 gelas minuman bila dilarutkan dalam air dengan perbandingan 1 banding bagian sirup dan 4 bagian air. Berapa gelas minuman yang diperoleh dari sebotol sirup bila perbandingan larutannya 1 bagian sirup untuk 5 bagian air? Jadi perbandingannya adalah, ya kita jawab, 120 berbanding X itu sama dengan 4 berbanding 5. Ya, jadi kalau di sini 4 bagian, di sini jadi sudah jadi 5 bagian. Ya, sudah 5, jadi 4, di sini 5. Jadi 120 berbanding X itu sama dengan 4 berbanding 5. Jadi dari yang satu ini sudah ada 4 bagian air ya. Jadi sudah ada 4 yang jadi. Ya, kalau di sini sudah 5 yang jadi. Jadi bisa jadi 1/5 ya. Di sini 4. Satu bagian jadi 4. Jadikan 4, di sini jadikan 5. Berarti perbandingannya 120 berbanding X. Ya, di sini 4 berbanding 5. Nah, jadi 4 berbanding 5, 120 berbanding X. Maka jadi 5 ya, kita kali silang ya, 5 kali 120 itu sama dengan 4 kali X. Ya, jadi 4 kali X. Hasilnya adalah
600 sama dengan 4X. Nah, KX-nya itu sama dengan 600 bagi 4 atau sama dengan 150. Berarti jumlah yang diperoleh dari sebotol sirup yang dibagi satu sirup dan 5 bagian air itu adalah 150 buah. Jadi jawabannya adalah D ya, 150. Selanjutnya nomor yang keempat. Seorang manajer produk kosmetik kecantikan yang memasang iklan sebanyak 3 baris. Rincian biaya per hari pemasang iklan tersebut adalah 2.600 per baris untuk hari pertama. Untuk 5 hari berikutnya adalah 15.000 per baris. Dan untuk hari-hari berikutnya dikenai 10.000 per baris. Bila manajer pemasaran tersebut mengeluarkan biaya 352.500, maka berapa hari iklan produk kecantikan tersebut terpasang? Nah, kita jawab. Biaya per baris untuk hari pertama 2.500. Kemudian biaya per baris untuk hari 5 berikutnya adalah 15.000 dan biaya per baris untuk setelah hari 5 baris berikutnya adalah 10.000. Manajer pemasaran mengeluarkan biaya 352.500. Nah, biaya itu sama dengan biaya hari pertama ditambah biaya 5 hari berikutnya ditambah X hari berikutnya ya, biaya hari X berikutnya. Artinya 3 dikali 2.500 karena iklannya itu sebanyak 3 baris. Nah, per baris itu 2.500 ya. Berarti 3 kali 2.500 ditambah 3 kali 5 hari dikali 15.000. Ya, 3 kali 15, 3 baris kali 5 hari kali harganya setelah 5 hari setelahnya ya. 5 hari seberikutnya maksudnya. Ditambah 3 kali 10.000 dikali berapa hari berikutnya itu sama dengan 352.500 ya. Jadi jelas di sini hari pertama itu 3 baris berarti 3 kali 2.500. Hari kedua sampai hari ke-6 itu 5 hari berikutnya berarti 3 kali 5 dikali 15.000. Berarti harinya ini 1, ini harinya sudah 5 bersatu tambah 5 berarti 6, sudah 6 hari ya. Berarti hari 3 kali 10.000 lagi kali berapa hari itu hasilnya 352.500. Nah, kita lanjut saja. Setelah ini kita bisa hitung langsung. 7.500 ditambah 225.000 ditambah 3 kali 10.000 30 dikali X hari berikutnya. Jadi 3 sama dengan 352.500. Nah, tinggal kita kurang saja ya. Jadi 3.000 dia 30 hari kali X hari berikutnya sama dengan 352.500 kurang 7.500 dikurang 225.000 itu sama dengan 120. Berarti X-nya itu adalah X hari berikutnya itu adalah 120 bagi 30.000, hasilnya adalah 4. Sehingga jumlah hari yang dipakai itu ya 4 hari ya. Sehingga jumlahnya itu adalah hari pertama tambah 5 hari berikutnya tambah 4 hari berikutnya. Berarti 1 tambah 5 tambah 4 sama dengan 10 hari ya. Dan jawabannya adalah 10 hari. Kemudian yang kelima. Suka dengan videonya? Like dong. Seorang dosen membentuk 2 kelompok dari 100 mahasiswa guna mengevaluasi tingkat keberhasilan dan memahami mata kuliahnya. 2 kelompok tersebut terdiri dari 60 orang dan 40 orang. Rata-rata persentase pemahaman kelompok 40 orang adalah 60% dan kelompok 60 orang meningkat pemahamannya menjadi 65%. Bila masing-masing 10 mahasiswa dipertukarkan di antara kedua kelompok dan ternyata rata-ratanya sama saja. Artinya yang 40-60 tetap, yang 60-65% tetap. Nah, yang menjadi masalah selisih rata-rata persentase 10 orang yang ditukar pada masing-masing kelompok adalah ya, hanya 10%, B 15, C 20%, D 22,5% dan E 25%. Kita jawab. Jadi X1 sampai X2 tambah X3 tambah sampai X40 per 40 itu sama dengan 60% ya. Kemudian X1 tambah X2 tambah X3 tambah X60 itu per 60 itu 65%. Nah, sekarang dipertukarkan antara keduanya ya. Ada 10 mahasiswa dipertukarkan dan ternyata rata-ratanya tetap sama. Ya, jadi tetap sama. Artinya apa? Ada 10 mahasiswa yang pindah itu dari 60 ke 65 ini berarti dia memiliki pemahaman bertambah 5%.
Kemudian yang dari 65 ke 60 ternyata tetap di sini, berarti dia menurun 5% ya. Jadi jika mahasiswa ditukar, ini berarti 10 mahasiswa, dan setelah ditukar rata-rata tetap sama. Artinya 10 mahasiswa pemahamannya naik 5% dari sebelumnya, dan 10 lagi itu pemahamannya turun 5%. Sehingga perbedaan atau selisih antara ke 10 mahasiswa ditukar adalah 5 tambah 5%. 5 yang naik, 5 yang turun, berarti bedanya adalah 10%. Berarti jawaban yang benar adalah 10%. Jadi tidak ada bedanya pertukarannya, cuma persentase dari 10 mahasiswa itu saja. Satu naik 5%, satu turun 5%, berarti bedanya pasti 10%. Jadi 5 tambah 5% tambah 5% menjadi 10%. Satu naik 5, satu naik turun, berarti 5 tambah 5 menjadi 10%. Jawabannya adalah A, 10%. Ingin informasi terbaru? Silakan di subscribe. Saat kamu terjatuh, tersenyumlah, karena orang yang pernah terjatuh adalah orang yang sedang berjalan menuju keberhasilan. Matematika, Queen of Science. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.